sosok dokter detektif alias Doktif belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik usai dirinya menuai banyak kontroversi panas dengan owner-owner skincare hingga aktris tanah air. Ya, pemilik nama asli Dr. Samira yang semula dikenal sebagai penyelamat masyarakat di era gempuran skincare overclaim itu tampaknya mulai memiliki seteru lantaran dirinya dinilai sudah tak murni berniat menyelamatkan masyarakat. Diketahui, terdapat beberapa owner skincare yang mencibir Doktif juga mencari keuntungan dari aksinya yang membongkar hasil tes kandungan skincare yang overclaim. Seperti yang diketahui, Doktif sempat diduga memeras Dr. Reza Gladys senilai 20 miliar. Terpanas, saat ini Doktif diketahui telah menjadi tersangka atas laporan Dr. Andreas. Namun, hingga kini ia masih bebas melenggang alias belum ditahan. Hal tersebut ternyata membuat Fitri Salhutru menyindirnya. Dan, untuk mengetahui sederet kontroversi panas yang dituai Doktif, maka inilah 5 kontroversi panas yang dituai dokter detektif. Versi Cumi Top 5. Dokter detektif alias Doktif diketahui berseteru dengan sesama dokter kecantikan yakni Dr. Andreas. Ya, bahkan diketahui, Doktif telah dilaporkan ke polisi dan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Menariknya, meski telah resmi ditetapkan menjadi tersangka, Doktif masih bebas melanggang dan tidak ditahan oleh Polda Sumatera Utara. Bahkan, Doktif juga masih aktif menyuarakan kasus-kasus lain, bak seperti tidak terjadi apa-apa dalam kasus yang menimpanya. Baru-baru ini, Fitri Salhutru yang merupakan sahabat Dr. Andreas akhirnya memberikan sindiran pedas untuk Doktif. Lantas, seperti apa sindiran pedas tersebut? Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya Doktif adalah taruhannya. Tapi Doktif nggak takut. Dan juga untuk kasus tersangkanya Doktif mungkin ya, yang ini mungkin ya betul. Doktif memang tersangka ya. Akhirnya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif mengucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong, tepuk tangan. Tak ketik komen di akun-akun manalah, komen sok jago sampai bilang alhamdulillah tersangka. Kalau orang waras nggak gitu sih. Saya baru mengerti ternyata dengan status tersangkanya si Samira ini di Medan yang nggak diapa-apain nih, mohon maaf nih ya Polrestabes Medan, membuat dia ini menjadi sombong bahwa oh dia ini sakti gitu ya, dia ini mengucapkan yang benar, padahal kan bohong gitu, karena saya tahu ucapan-ucapan review dia itu berbayar, diduga berbayar ya. Ada buktinya, saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri siapa aja owner skincare yang membungkam mulutnya itu dengan transferan gitu. Kalau nggak percaya ya silahkan cross check ke Kim gitu, karena saya tahunya dari dia ya, dari dia nih. Jangan nanti abis ini kamu bikin laporan ITE lagi. Sudah ya, laporan kau dulu hadapi itu di Polresta Medan, Samira ya. Mewakili teman-teman saya nggak berani nih bertanya kepada yang terhormat Polrestabes Medan, apakah dengan kasus yang sedang terjadi di Medan ini ada privilege untuk Samira ini yang sudah menjadi tersangka tetapi malah bangga menjadi tersangka. Sangat-sangat melukai orang-orang yang sedang menjadi korban doxingan Samira ini yang ingin mencari keadilan, tetapi rasa keadilannya itu belum dapat nih, karena
apa yang terjadi sekarang, si Samira ini sudah menjadi tersangka tetapi malah berakting seolah-olah dia ini kebal hukum. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Polrestabes Medan, waktu dan tempat dipersilahkan. Beberapa waktu lalu dalam agenda pembacaan dakwaan di sidang perdana kasus pemerasan dengan terdakwa Nikita Mirzani, diketahui jaksa penuntut umum sempat menyebut nama Dr. Samira alias Dokter Detektif. Ya, nama dokter sempat disebut beberapa kali, hingga hal tersebut pun langsung direspon oleh Nikita Mirzani yang merasa dijebak dan seolah menjadi tumbal dalam kasus laporan Reza Gladys. Lantas, seperti apa respon dokter detektif yang namanya masuk di dalam isi dakwaan Nikita Mirzani? Dan bagaimana pula respon Nikita Mirzani terhadap itu semua? Untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih. Kemarin itu kan nama dokter banyak disebut ya di dalam Kayaknya di dakwaan. awal aja sih dokter sudah terima surat dakwaannya. Jadi sebenarnya emang di awal itu dibentuk narasi seperti itu. Jadi sebenarnya salah satu yang dokter semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG. Dokter pengen banget kalian bisa lihat bagaimana dokter akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar dokter? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar dokter. Tapi karena usahanya, yang dugaannya dokter, usahanya dia untuk menjebak dokter nggak kena, akhirnya Apakah karena 20M yang kena. 20M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain gitu dong? Mungkin, tapi dokter dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin dokter mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dia, dan di matanya dokter dia tuh pelongok-pelongok. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya, oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongok-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No. Ya, bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya, itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongok-pelongoknya kaget. Bukan. Ya. Jadi memang itu karakter dia. Ya seperti yang kalian dengar banyak yang dipotong-potong. Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang dokter, tapi yang ditahan Nikita Mirzani dan sahabat saya Mail. Ya gimana nggak dijebak, orang semua direkam, semua direncanakan, kalian pikir ini proses begitu cepat? Dokter detektif alias Doktif diketahui sempat diterpa isu yang cukup mengejutkan. Ya, berdasarkan isu yang beredar, Doktif diduga memeras dokter kecantikan sekaligus pengusaha skincare Reza Gladys senilai 20 miliar rupiah. Diketahui, isu tersebut berkeliaran dari pernyataan Sheila Saukia yang kemudian kembali diangkat oleh Tengku Zenzabela. Namun, isu tersebut nyatanya dibantah secara tegas oleh Doktif, di mana Doktif menyatakan jika dirinya tidak terlibat dalam sindikat pemerasan yang diisukan. Lantas, seperti apa pernyataan Tengku Zenzabela? Dan bagaimana bantahan Doktif? Si topeng ini ketangkap CCTV menggunakan baju berwarna kuning dengan tidak menggunakan topengnya, berjumpa suaminya gadis. Dia nggak mau kalah, ANM aja bisa 4 miliar, gue harus lebih mahal dong katanya, ya kan? Seolah-olah seperti itu. Dia negokanlah uang sebesar kurang lebih 20 miliar dengan mata uang dolar. Ya, inilah yang kalian bilang pahlawan. Tadinya gue nggak kenapa-kenapa dengan si topeng ini ya, tapi lama-lama benar yang dikatakan oleh BPOM kalau mereka ini ada motif lain selain popularitas, yaitu ekonomi. Jadi sengaja digas-gas itu untuk menaikkan tarif tutup mulut oleh owner-owner yang merasa ketakutan, resah atau tidak senang ya. Tapi jangan salah, bisa aja owner-owner ini juga cerdas. Nggak mungkin lah mereka semafia itu. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa? Sindikat apa, Iya. semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan Nah dibilangnya. iya, jadi dokter itu bingung, dibilang pas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu. Dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada, digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya.
perang sesama dokter. Itulah yang terjadi antara dua dokter kecantikan, yaitu dokter detektif dan dokter Richard Lee. Ya, diketahui kedua dokter tersebut terlibat perseteruan panas hingga melakukan aksi saling lapor polisi. Perseteruan itu bermula dari perbedaan pendapat terkait edukasi produk skincare dan kemudian berlanjut menjadi debat terbuka di sosial media serta saling kritik bahkan menjatuhkan. Lantas, seperti apa perseteruan dokter detektif dan dokter Richard Lee? Yang ingin dokter katakan satu hal, pasti owner-owner yang melaporkan adalah owner-owner yang merasa yang bilang ya. Jadi owner skincare yang skincare-nya Saya nggak mau bilang deh. yang skincare-nya diduga ya. Jadi mereka yang santai-santai aja, something Skintific, misal brand-brand yang lain yang sudah dokter semua hafal-hafal itu Scarlett atau apa gitu, Siva, Hana Sui. Apakah mereka datang? Apakah mereka melakukan keluhan? Tidak. Kalau kosmetik yang berbahaya kita berantas. Menanggapinya, kalau sudah kayak gini, sepertinya biarkan hukum dan pihak berwajib sajalah yang yang memutuskan ya. Saya nggak mau banyak komentar lah, nambah rame nanti nambah ribut. Biarkan pihak berwajib saja yang ngurusinnya. Perseteruan antara Sheila Saukia dan dokter detektif alias Doktif beberapa waktu lalu sempat menuai sorotan publik. Ya, bukan hanya perang dingin di media sosial, pemilik brand skincare lokal itu berani melabrak langsung Doktif yang sedang mengulas produk miliknya secara live di TikTok. Aksi gontok-gontokan pun terjadi antara Sheila Saukia dan Doktif hingga keduanya pun diamankan oleh kepolisian setempat. Namun, alih-alih berhasil dimediasi, Sheila Saukia dan Doktif justru memilih untuk memproses secara hukum alias saling lapor polisi. Ini mobil dokter. Tapi kan gini dok, kamu kan mereview tadi, kami minta pertanggungjawaban dong dok. Ya pertanggungjawabannya kamu nanti urusannya kan kalau misalnya kamu merasa dirugikan ya kamu lapor ke pihak berwajib. Nggak bisa, kamu. ini sebentar lagi pihak berwajib lagi ke Kamu tahu sini. nggak? Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang. Ya, di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Kamu juga melarang saya untuk pulang. Melarang, masa Saya ini buktinya apa? Kami tanya sama kau di mana beli. Sabar, saya akan memberikan kamu pulang ketika kamu udah bertanggung jawab. Jadi nggak boleh ya guys, Doktif nggak boleh masuk ke dalam Aku mobil memang Doktif tidak sendiri. boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Main keroyokan Dari mana mereka. kamu beli? Tidak ada Main keroyokan ini, guys. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, Ya. sama polisi juga. Mereka lihat, Kamu ya. udah keterlaluan. Kamu Lihat, ya. masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab? Itu produk siapa? Jadi Doktif nggak bisa pulang ya. Iya, itu memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu Ini negara hukum apa negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum, kenapa nggak direview? 100.000 orang. Aku bilang sama kalian, dia itu memeras Dokter Reja 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di Polda Metro Jaya. Udah ya guys. Ini penipu. Ini tukang peras. Di mana kau beli? Cuma tinggal jawab. Mana kau beli? Setengah saya juga mau masuk juga apa urusannya. Gitu guys. Jadi mereka takut. Shock ya kan. Dan ya tapi ya kita tunggu aja jalan hukum seperti apa. Karena semuanya kalian bisa lihat di masyarakat bisa melihat tidak ada yang Doktif tutupin. Bagaimana ya? Ya nanti kalian bisa lihat. Ikutin saja prosesnya ya guys ya. Yang jelas kita akan proses hukum aja. Mediasinya gagal, kita masing-masing ambil proses jalur hukum. Dokternya juga ambil jalur hukum. Dua-dua kita masing-masing ambil jalur hukum karena juga dokternya sampai sekarang dia nggak mau ngaku kalau produk itu ambil di mana. Sampai detik ini dia nggak mau ngaku, katanya dia nggak bisa jawab, katanya dia juga punya hak. Kalau dia itu untuk tidak menjawab, ya jadi kita ambil harus langkah hukum karena kita pengen tahu hak kita, pengen tahu itu produk yang dia review itu dari mana asalnya, sedangkan itu bukan produk saya, gitu. Kita cuma pengen tahu itu dari mana.